Paling ganteng ini, Pak. Makasih. Oh iya. Pak Presiden. Sorry. Dua. Sorry Pak, maaf Pak. Ini dua Pak. Ini terlalu dimimpi Pak. Dimimpi Pak. Mudah-mudahan amin Pak. Presiden saya Prabowo Subianto. Maaf Pak. 2 periode. Maaf Pak. Terlalu dimimpi Pak. Bukan. Aku tahu orang sana suka berpolitik. Saya ngomongin Kang Deddy Mulyadi lah saat ini. Sudah lama kita tidak membahas Gubernur Jawa Barat ini. Dalam sebuah rekaman waktu kunjungan ke sebuah wilayah, Gubernur Jawa Barat dipanggil dengan Pak Presiden. Namun atas ucapan itu, Deddy Mulyadi terlihat tidak berkenan. Dari respon kalimat, sikap maupun raut muka Gubernur Jawa Barat ini memperlihatkan ketidaksukaan. Padahal ajang kontestasi Pilpres juga masih sangat jauh lah. Masih 4,5 tahun. Nah, berpikir ke sana pasti juga nggak ada dalam benak Deddy Mulyadi. Nah sepertinya ini perkara etis dan tidak etis itu saja. Lo mau bagaimanapun, Prabowo juga ketua umum partai di mana Deddy Mulyadi tercatat sebagai kader. Nah, di sisi lain, dukungan pada Prabowo untuk lanjut 2 periode kan sudah mulai muncul. Bukan saja dari keputusan internal Gerindra, setidaknya PAN maupun Golkar sudah menyatakan sikap akan bertahan di koalisi. Memang bila melihat situasi sekarang tidak akan menguntungkan Deddy Mulyadi sendiri. Dia akan fokus sebagai jabatan gubernur di Jawa Barat dan sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Dia mesti menjauhkan diri, kepopulerannya dianggap bertujuan buat perebutan jabatan presiden harus dialihkan. Nggak kesana arahnya. Selain itu, politisi Gerindra itu masih harus banyak belajar. Bagaimana menyerap aspirasi, memperjuangkan hingga meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. Sejauh ini bila mau mencermati loh, sepak terjang pria asli Sunda itu makin dikenal luas. Jelas ini modal penting, paling tidak buat mengulang jabatan gubernur untuk 2 periode. Lu jarang kita temui politisi maupun kepala daerah yang berkenan rutin dekat dengan rakyat, mendengar aspirasi mereka. Lu kayaknya kecil kemungkinan 5 tahun mendatang kita melihat Deddy versus Prabowo Pilpres. Kekuatan Prabowo secara politik diperkirakan akan tetap sama bila pemerintahan berjalan normal. Hanya Om Begawan sendiri tidak bisa menilai secara objektif. Masa depan pemerintahan kayak apa saya belum tahu ini. Baru 6 bulan aja udah kayak gini loh. Sebab pemerintahan Prabowo Gibran baru 7 bulan lah berjalan, bukan 6 bulan. Terlalu dini memberi penilaian. Hanya saja dalam berbagai aspek yang dirasakan rakyat itu mungkin makin menyiksa. Baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, soal keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan banyak sektor lain. Yang terlihat positif atau keberhasilan kepemimpinan Prabowo ya hanya soal swasembada beras. Ingat loh, bukan swasembada pangan loh. Hanya beras. Kenyataannya memang komoditi beras saja yang di stoknya melimpah. Sementara komoditi lain harus dilihat lagi. Nah ini kembali soal panggilan Pak Presiden pada Gubernur Jawa Barat ini. Nah oleh warganya setidaknya jadi isu yang menarik untuk dicermati. Akankah banyak warga Jawa Barat yang merasa sosok Deddy Mulyadi layak buat menggantikan Prabowo? Lu politik di Indonesia itu sulit ditebak, diprediksi, diperkirakan. Karena tiap hari berkembang dengan dinamis. Dan sayangnya politik di Indonesia itu, kalau ada orang yang moncer sejak dini muncul, akan dihabisin oleh lawan-lawan politiknya. Sehingga dia akan hancur ketika mendekati Pilpres. Ini yang harus dipikirkan oleh Deddy Mulyadi. Bisa jadi di masa-masa yang akan datang, tiba-tiba sapaan Pak Presiden kembali muncul. Perhatian maupun aspirasi warga di luar Jabar melihat berbagai kebijakan Deddy Mulyadi itu memang solusi. Warga di provinsi lain gregetan dengan kepala daerahnya yang cara memimpinnya tidak seaspiratif. Tapi Kang Deddy sendiri pasti akan melarang panggilan-panggilan kayak begitu. Lo gimana? Wong dia ya gubernur. Lalu partai di mana dia berada itu Gerindra atau anak buahnya Pak Prabowo, dia tidak mau menyakiti secara etika kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Meskipun itu sebutannya dari orang lain, maka dia menolak. Secara internal banyak petinggi Gerindra sebenarnya tidak nyaman
ada ketenaran bekas Bupati Purwakarta itu. Betul, ini politik, Bung. Mungkin diukur dari sisi popularitas, Deddy Mulyadi bisa menempati posisi paling tinggi dibandingkan politisi-politisi yang lain di seluruh Indonesia ini. Sangat mungkin mengalahkan Gibran, bahkan presiden sekalipun. Ditambah kemunculan Kang Deddy Mulyadi di tengah situasi bangsa dan global yang semerawut begini ini. Dia akan lebih moncer. Percayalah, dukungan besar atas berbagai kebijakan di tingkat lokal itu menenggelamkan apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo. Meski ranah kebijakannya berbeda. Sangat lokal di level provinsi. Tapi progres yang ditunjukkan Kang Deddy jauh lebih signifikan dampaknya. Ini kadang-kadang Begawan dituduh, wah kok memuji-muji Kang Demul toh? Kok nggak memuji-muji partai yang biasanya didukung Begawan? Saya objektif aja. Kalau memang kinerja progresnya Deddy Mulyadi bagus, saya support, saya dukung, saya sebarkan. Untuk apa? Agar mereka yang melihat, politisi yang melihat, partai politik yang menyaksikan bisa mencontoh, menjadi inspiratif. Lu lihat saja di berbagai medsos kepala daerah selain Jawa Barat. Atau di channel YouTube-nya Kang Deddy. Orang luar Jawa Barat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dihasilkan. Lah kegelisahan rakyat di luar Jabar dan juga kebijakan Kang Demul yang pas, tepat, dan signifikan di Jawa Barat. Mulai menjadi epicentrum politis. Selain berdampak ke Gerindra, kemunculan Kang Demul itu bikin tidak tenang keluarga Jokowi juga ini. Sampai sekarang memang kita belum pernah melihat ada sambungan antara keluarga Jokowi dengan keluarga Deddy Mulyadi. Kayaknya antar dua orang itu ketemuannya 1-2 kali saja. Dan andai kata kita mau feedback, nengok ke belakang. Selama perjalanan politik Jokowi sebagai presiden, jarang kok mengangkat keberhasilan kepala daerah. Ya mungkin karena periode 2019-2024 Deddy Mulyadi menjadi wakil rakyat. Tapi pada tahun 2014 sampai 2019 Deddy Mulyadi masih sebagai Bupati Purwakarta. Apakah waktu itu Jokowi ngerti? Ada seorang calon pemimpin yang berpotensi bakal menghadang kepentingan politiknya di masa depan. Ya entahlah. Ini kan hanya opini yang Begawan. Lu Gibran sendiri pernah memuji kebijakan Gubernur Jawa Barat loh itu. Di sebuah acara di Medan. Entah apa maksudnya. Dia bercerita soal bagaimana penanganan anak-anak bandel yang dikirim ke barak. Gibran juga sempat berkunjung ke Jawa Barat. Boh, ketemu apa ora sama Kang Demul. Ya apa memang disengaja? Tidakkah seorang wapres yang berkunjung ke sebuah daerah, minimal gubernur dan bupati wali kota mesti menemaninya. Nggak mau menemui terlebih dahulu, ya mungkin begitu. Lupa tak cari informasinya, wakil presiden itu sebenarnya 4 kali loh berkunjung ke Jawa Barat. Akhir tahun lalu, sewaktu kunjungan kesiapan libur Nataru di Karawang itu. Salah satu yang dipantau adalah stasiun kereta cepat Wus. Di situ plus gak ada Kang Deddy sama sekali. Lawang stafnya gak ada begitu banyak. Pas Maret 2 bulan yang lalu ke Sukabumi melihat penanganan banjir. Dia disertai Kepala BNPB. Kepala Basarnas serta Wali Kota Bekasi, Triat Ardianto itu. Loh kayaknya gubernur kalau nggak salah, pas tidak ke puncak, melihat sumber banjir yang kemudian menutup dan merobohkan wahana di Hipix. Itu seingatku loh. Lalu minggu kemarin, mengunjungi ke Vaskes tingkat dasar itu. Di Jati Asih Bekasi sama Mekar Mukti Cikarang. Dan terakhir di Indramayu, ke 7 titik diantaranya ke pasar tradisional. Sing ngancani si artis. Namun dia juga bupati itu Mas Lukman Hakim. Cah gandeng yang duit deke itu. Bayangkan. Atau coba sama-sama kita resapi. Kenapa tidak sekalipun gubernur diminta menemani Gibran sama protokol Istana Wapres? Mungkinkah ada permintaan istana pada gubernur? Lantas Deddy menolaknya? Nggak tahu saya. Kayaknya bukan karakter dia ambil sikap begitu. Bisa jadi dari sekretaris Wapres memang tidak mengundang. Sehingga Kang Demul tidak menemani. Apakah ini sesuatu yang wajar dan normal? Menurutku enggak. Apa di saat bersamaan memang gubernur ada acara? Secara hierarki loh, bila ada presiden, wakil presiden, menteri berkunjung ke sebuah daerah, acara gubernur bakal ditunda, diganti hari yang lain. Atau didelegasikan pada kepala dinas. Arti ini memang kesengajaan yang disetting sama pihak istana wakil presiden.
Di sini genah berbau strategi politik ini. Loh ini Begawan boleh dong mengopinikan seperti itu. Supaya masyarakat juga paham cara mendeteksi, mengkalkulasi sebuah politik di Indonesia ini harus begitu itu. Yang memang lagi disiapkan Gibran buat menggoyang dukungan terhadap Deddy Mulyadi. Mungkin. Wah berarti ini positioning Deddy Mulyadi sekarang mau tidak mau lagi dipertimbangkan para kompetitornya. Bila mau diresapi secara mendalam, dukungan-dukungan yang diberikan pada Gubernur Jawa Barat ini, itu bisa lintas usia, lintas geografi, lintas generasi, lintas profesi, dan lintas elemen. Dan secara faktual, bila majalah Tempo edisi terakhir mengupas, perjalanan popularitas Deddy itu mirip dengan Jokowi. Bagiku sih beda jauh. Seolah-olah Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan, beda jauh. Deddy Mulyadi itu bekerja dengan fakta, realisasinya ada. Lalu eksekusinya juga jelas, hasilnya juga jelas. Ya, memang dalam aspek popularitas antara Kang Demul sama Jokowi bisa disebut sama lah. Apalagi sekarang, mungkin Kang Demul lebih berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi. Kang Demul kabarnya positif, Jokowi kabarnya negatif itu aja. Tapi penumpang popularitasnya kan jelas beda itu. Nah contoh sejak mahasiswa, Kang Deddy sudah jadi aktivis, sering diskusi dan mengasah otak. Sedangkan mantan presiden kita, Pak Jokowi pernah disebut aktif di mana? Organisasinya apa? Paling di Mapala, kalau bener. Tapi apakah di Mapala masuk sebagai pengurus? Atau sekedar kader atau anggota biasa? Jangan-jangan hanya pernah sekali naik gunung, lantas diklaim aktivis Mapala. Ya gak bisa disebut sebagai aktivis. Kemudian Deddy Mulyadi setelah lulus kuliah, langsung mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, terjun ke politik. Dan berhasil terpilih dari Golkar. Jokowi baru lulus kerja nyari nafkah hingga ke Aceh loh. Berapa tahun itu ke tengah hutan. Nggak ada yang salah dengan pilihan itu, nggak ada. Hanya Begawan ingin memperlihatkan perjalanan hidupnya berbeda dan karakternya juga berbeda. Tujuannya juga berbeda, kejujurannya juga pasti berbeda. Perhatikan politik Kang Deddy. Memang sudah dimiliki sejak muda. Ya begitu, konsisten, nggak berubah. Nggak pernah berpindah. Dia konsisten sejak mahasiswa sampai sekarang, berjuang untuk membantu rakyat. Coba lihat sekarang sepak terjangnya. Sepak terjang Jokowi itu, setelah semua jabatan dia dapat dan berhenti bicara tentang kesulitan rakyat. Sekarang mikirin dirinya sendiri dan keluarga. Yang gugat para penuduh ijazahnya lah, yang mau nyalon ketua umum PSI lah, mau bikin partai super TBK lah, nemui warga yang bikin patung dirinya di NTT, wes pokoknya kudu serba dia. Fokusnya pada individunya dia. Nah bagaimana dengan Gubernur Jawa Barat? Waktu jadi anggota DPR RI. Apa dia angsluk, sembunyi, tidak turun ke rakyat? Atau berkunjung ke warga bila masa reses? Pas ada kunker aja? Atau bila ada kasus saja? Enggak. Dia rutin tuh mengunggah aktivitas yang bertemu dengan warga. Mesti jabatannya anggota DPR RI. Mesti tidak berkaitan sama agenda sebagai wakil rakyat. Kang Deddy tetap menemui dan membantu rakyat dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan kontennya, dia menyebarkan kebaikannya. Nah, sekarang saja, waktu jadi gubernur, sudah berapa anak yang ditanggung pendidikannya oleh dia? Anak-anak yang tidak beruntung, yang orang tuanya tidak jelas. Apakah menanggung pendidikan seorang anak sampai lulus pernah dilakukan Jokowi? Tak pernah. Coba sebutkan kapan dia bersikap begitu. 9 korban ledakan amunisi akhir di Garut, meninggalkan beberapa anak yang tiba-tiba harus yatim. Semua anak korban yang masih bersekolah, pendidikannya ditanggung Deddy hingga mereka menuntaskan sardananya. S1 stratanya. Lalu ada itu siswa-siswa yang dididik di barak militer, setingkat SMA yang tidak memiliki ayah atau orang tuanya pisah, diperbolehkan tinggal di Bandung dan melanjutkan pendidikan atas tanggungan gubernur. Lalu tentang falsafah budaya Sunda, Kang Deddy itu beneran berjuang untuk itu. Dia nggak mau kebudayaan dipisahkan dengan kehidupan rakyat. Bagaimana dengan Jokowi? Aman-aman kok. Sok memberikan ceramah tentang budaya Jawa, tentang kata-kata hebat etika Jawa, tapi kenyataannya tidak beretika. Dengan cara yang dia membumikan budaya. Ya paling pakai adat tiap 17-an tahun. Tapi ternyata apa yang dia lakukan?
Demokrasi diacak-acak, konstitusi ditelikung. Lah jangan dikira muncul dan boomingnya pria yang hidup bersama putri bungsunya itu tidak bisa diremehkan oleh banyak politisi. Kepopuleran Kang Deddy jelas itu ancaman politik, terutama bagi Prabowo dan Jokowi. Kenapa di sini yang tak sebut Jokowi? Meski anaknya yang masih punya peluang untuk ikut kontestasi. Lo Gibran buat apa dipikir? Wong dia hanya menjalani laku. Semua manuver maupun laku politiknya itu disetir sama Jokowi. Nggak bisa. Gibran nggak punya kekuatan apa-apa. Sebenarnya masih ada banyak aspek yang lain yang bisa tak kupas. Tapi buat lain waktu saja lah. Toh ajang kontestasi masih lama. Petanya masih bisa berubah dan bisa tak pastikan Kang Deddy Mulyadi dia akan mau pindah partai bila sebuah partai neken-neken dia. Apalagi AB pada nasib rakyat kecil. Jangan dikira loh, petinggi partai akan mudah ngatur Deddy Mulyadi, terutama di posisi sekarang ini. Bila tidak punya ideologi keperpihakan pada wong cilik, dia akan bergabung ke partai lain. Dan jangan dikira, bergabung ke PDIP itu sebuah ketidakmungkinan. Bisa terjadi. Ini politik, Bang. Ini Om Begawan sampaikan supaya masyarakat jadi paham. Jangan salah paham. Salam ngumpul, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.